Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy! Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tubagus Rangin Channel. Kali ini saya akan lanjut membahas tentang bahasa Korea. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang sistematika penulisan bahasa Korea. Jadi sistematika cara penulisan kata dalam bahasa Korea tentu saja berbeda dengan cara penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Korea, penulisan kata berdasarkan suku kata. Dalam satu suku kata minimal terdiri atas 2 huruf, maksimal 4 huruf. Setiap kata selalu diawali dengan konsonan dan diikuti vokal. Cara pembentukan kata dan suku katanya ya. Oke. Jadi syaratnya pertama itu minimal ada 2 huruf ya, minimal 2 huruf, maksimal 4 huruf. Nah, pertanyaannya begini, Pak, gimana jika di kata A misalkan, kata A yang vokal doang kan, A atau I atau U. Nah ini gimana Pak? Ini kan cuman 1 huruf kalau berdasarkan penulisan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau alfabet. Nah untuk penulisan vokal seperti ini yang kita anggap hanya 1 huruf dalam bahasa Korea itu selalu diikuti oleh konsonan ing. Nah, masih ingat konsonan ing? Nah, ini konsonan ing itu apabila di awal suku kata itu tidak berbunyi. Jadi konsonan ing, kemudian barulah kita masukkan vokal. Nah, ini bunyinya itu A. Jadi apabila menulis A hanya seperti ini saja, 1 huruf, maka ini salah. Karena dalam aturan sistematika penulisan bahasa Korea, minimal itu harus 2 huruf minimal dan selalu diawali oleh konsonan. Makanya fungsi konsonan ing itu untuk mengawali ketika kita akan menulis vokal saja ya. Jadi ing ditambah vokal, misalkan ini A, ing ditambah vokal I, maka ini dibacanya I. Ing ditambah vokal U, maka ini dibacanya U. Oke, ada yang tanyakan? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita lanjut ke sistematika penulisan. Jadi 2 rumus pokoknya itu pertama minimal 2 huruf, yang kedua maksimal 4 huruf. Nah sekarang bagaimana cara menulisnya? Ada beberapa cara ya. Yang pertama yaitu konsonan plus vokal berdiri. Nah, vokal berdiri itu yang kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya, itu kan vokal yang berasal dari huruf vokal I ya. Nah, lanjut caranya gimana? Yaitu konsonan plus vokal. Jadi ke samping. Penulisannya seperti ini, konsonan baru kemudian vokal. Caranya gimana? Yaitu contoh konsonannya itu ada jiat, nah ditambah vokalnya itu A, vokal berdirinya A, maka penulisannya yaitu seperti ini. Oke. Nah, contoh yang lain misalkan ada giyak ditambah vokal O misalkan, maka jadinya seperti ini. Contoh yang lain ada ada konsonan ciat ditambah vokal I, maka penulisannya seperti ini. Sangat mudah kan? J A, ja, giyak tambah O jadi ko, ciat tambah I jadi ci. Sangat mudah, sama seperti penulisan
alfabet ya, atau dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Lanjut, yang kedua, rumus yang kedua yaitu konsonan ditambah vokal, vokalnya vokal berdiri ya, vokal berdiri ditambah konsonan lagi. Gimana nih cara nulisnya? Apabila ada konsonan, tulis vokal berdiri, terus konsonan lagi. Nulisnya seperti apa? Nah, nulisnya itu seperti ini. Konsonan, vokal, baru konsonan di bawah. Jadi seperti ini caranya ya. Contohnya gimana? Misalkan ada nian ditambah yo ditambah nian lagi misalkan. Nah, maka penulisannya ini seperti nian dulu, terus vokalnya nyo, terus niannya di sini ya, bukan di sampingnya lagi seperti kita, bukan, jadi di bawah. Nian yo nian dibacanya nyon. Contoh yang lain, misalkan giak ditambah a ditambah nian, jadinya giak, a nya di sini, niannya di sini, jadinya gan. Oke, paham? Konsonan plus vokal berdiri plus konsonan, maka cara penulisannya konsonan dulu, terus vokal dulu di depannya, terus konsonannya lagi itu di bawahnya. Lanjut. Konsonan ini yang ketiga ya, tata cara yang ketiga. Konsonan plus vokal duduk. Nah, sekarang kita bahas vokal duduk. Maka penulisannya itu ke bawah. Konsonan dulu, nah terus vokalnya di bawah, bukan di samping ya. Vokal duduk itu apa? Nah, kemarin sudah jelaskan. Apabila masih kurang paham apa itu vokal duduk, silahkan cari videonya ya, di video yang sebelumnya. Nah, untuk vokal duduk, nah itu vokal yang berasal dari vokal e. Nah ini, jadi ada u, ada yu, ada o, ada yo, dan e. Nah ini ya vokal duduk. Oke, contoh penulisannya, misalkan vokalnya itu siat ditambah u, maka cara menulisnya yaitu siat dulu, terus o nya itu di bawah. Nah ini so ya. Contoh yang lain, misalkan ada jiat ditambah u, maka cara penulisannya itu jiat terus u ya. Lanjut, kita ke cara penulisan yang ketiga. Cara penulisan penulisan yang keempat, tadi yang ketiga ya. Yang keempat ini konsonan plus vokal duduk plus konsonan lagi. Nah, gimana Pak cara nulisnya? Nah, cara nulisnya sama, ini ke bawah. Konsonan dulu, kemudian vokal, kemudian konsonan. Jadi seperti ini ya cara penulisannya. Oke. Nah, jadi konsonannya contohnya nian ditambah vokalnya itu u ditambah nian lagi, maka cara penulisannya itu ke bawah nih, nian u nian, dibacanya nun. Contoh yang lain Pak. Oke, contoh yang lain misalkannya real ditambah ditambah real, maka penulisannya itu real tambah real. Oke, paham ya? Jadi konsonan plus vokal duduk
plus konsonan, maka penulisannya itu ke bawah. Konsonan, vokal duduk, konsonan. Kita lanjut ke cara penulisan yang kelima. Cara penulisan yang kelima yaitu konsonan plus vokal rangkap. Pak, vokal rangkap itu apa? Nah, kalau Anda mengikuti video saya atau channel saya, maka akan tahu ya, karena di video pembelajaran bahasa Korea atau belajar bahasa Korea yang sebelumnya itu sudah dibahas apa itu vokal rangkap dan apa itu vokal duduk dan juga vokal berdiri. Jadi vokal rangkap itu gabungan dari 2 sampai 3 vokal ya. Jadi 2 vokal yang digabungkan atau 3 vokal yang digabungkan. Oke, lanjut kita ke sistematika penulisan kelima, yaitu konsonan plus vokal rangkap yang berdiri. Nah, contohnya apa itu vokal rangkap yang berdiri? Contohnya itu E, Y, E, Y. Nah, kalau yang seperti ini maka penulisannya itu ke samping. Seperti ini, konsonan plus vokal rangkap. Caranya ya. Bagaimana? Contohnya misalkan giek ditambah E, maka penulisannya ya ke samping begini ya. Misalkan nien ditambah E, maka ya penulisannya seperti ini. Lanjut ke sistematika penulisan yang keenam. Nah, konsonan plus vokal rangkap yang tidak berdiri atau yang duduk ya, atau gabungan. Jadi cara penulisannya yaitu ke bawah, konsonan vokal rangkap. Contoh seperti apa? Contoh giek ditambah vokal rangkapnya itu wi, maka penulisannya itu seperti ini. Oke. Contoh yang lain, misalkan siat ditambah W, maka penulisannya seperti ini ya. Lanjut kita ke sistematika penulisan yang ketujuh. Konsonan, vokal rangkap plus konsonan. Vokal rangkap plus konsonan. Caranya seperti apa? Yaitu konsonan plus vokal rangkap. Kalau yang berdiri ya ke samping dulu. Vokal rangkap berdiri, terus konsonan lagi. Kalau vokal rangkapnya yang berdiri ini ada 2 jenis ya. Jadi seperti ini. Contoh giek ditambah E ditambah nien, maka tulisannya seperti ini ya, giek tambah E tambah nien. Contoh yang lain, real ditambah Y ditambah nien, jadinya real Y yen, seperti ini ya. Nah, kalau penulisan yang kedua yaitu vokal rangkapnya, vokal rangkap yang duduk, maka cara penulisannya itu ke bawah seperti ini. Konsonan, vokal rangkap, konsonan. Jadi seperti ini ya. Contohnya giek tambah wo ditambah nien, maka jadinya nah seperti ini, won.
Lanjut, contohnya, contoh yang lain lagi. Biap ditambah wo ditambah nien, jadi buon. Nah, seperti ini ya. Atau yang ketiga, misalkan biap ditambah w, misalkan tambah w ditambah miem, contoh, jadi biap w miem. Jadi seperti ini ya. Oh, maaf, ini tidak terbaca. Nah, jadi itulah 7 cara penulisan atau sistematika penulisan dalam bahasa Korea ya. Jadi tidak semuanya itu ke samping, jadi ada yang ke bawah. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga ini bermanfaat. Silahkan klik like dan subscribe channel ini, dan silahkan bagikan jika memang video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.